Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan insyaAllah kita akan membahas di pertemuan yang singkat ini tentang iman kepada pensil Allah atau pena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada Lauhil Mahfudz, tempat di mana takdir manusia itu ditulis oleh Allah. Kemudian kita juga beriman, membahas keimanan tentang kursi Allah dan juga arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa nu'minu bil lauhi wal qalam, dan kita wajib iman kepada pena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Lauhil Mahfudz, tempat di mana pena itu menulis takdir dari para makhluk. Artinya ketika kita beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun harus beriman bahwa takdir itu sudah ditulis Allah di Lauhil Mahfudz oleh qalam Allah, oleh pena Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis dan juga beberapa riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa lauhan mahfudhan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Lauhil Mahfudz. Artinya tempat di mana ditulisnya takdir manusia atau yang disebut dengan Lauhil Mahfudz itu nyata adanya, ya. Dan ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Lauhil Mahfudz ini adalah suatu bagian dari kewajiban kita. Bahkan di dalam surah Al-Buruj ayat 21 ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfudz, ya. Bahkan Al-Quran yang mulia itu ada di Lauhil Mahfudz. Kemudian kita pun harus beriman kepada Al-Qalam atau pena. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa penulisan takdir itu dilakukan berulang-ulang. Yang pertama adalah qabla khalqis samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Ini menunjukkan bahwa takdir manusia telah tertulis, takdir makhluk ini telah tertulis sebelum penciptaannya 50.000 tahun. Artinya pena Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir tersebut. Kemudian takdir itu pun ditulis lagi, dilihat lagi, diperbarui lagi ketika manusia berada di perut ibunya pada usia kandungan 4 bulan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka atau beruntung, ya. Hal ini berdasarkan hadis yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang menunjukkan bahwa memang takdir manusia itu direvisi, ya, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun beriman, kita pun mempercayai tentang arsy kerajaan Allah dan juga kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Buruj ayat 15 dan juga 16, Dzul Arsyil Majid, Allah mempunyai arsy. Arsy ini adalah kerajaan singgasana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan singgasana tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kerajaan tersebut.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai kursi, ya, di dalam arsy-Nya Allah itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard." Ya. Kursinya Allah Subhanahu wa taala ini begitu luas, melebihi luasnya langit dan juga bumi. Bahkan di dalam beberapa riwayat ada satu riwayat yang diriwayatkan, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, bahwa ketika seluruh alam semesta ini dikumpulkan, itu kemudian ditaruh di kursinya Allah, itu hanya seperti cincin, ya, cincin saja, hanya sebesar cincin saja, ya kan? Artinya seluruh alam semesta ini hanya sebesar cincin yang dilempar di bumi yang luas, dan bumi yang luas ini adalah gambaran dari kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kursinya Allah Subhanahu wa taala itu juga bagaikan cincin yang dilepas di bumi yang luas dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kerajaan Allah Subhanahu wa taala begitu besar, begitu luas, menunjukkan betapa kecil kita makhluk yang diciptakan oleh Allah ini. Kita terbatas ruang gerak kita terbatas waktu kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan hal ini agar kita tidak menjadi makhluk yang takabur, makhluk yang sombong, karena keterbatasan yang kita miliki sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.